Orang jualan itu ya teman-teman ya butuh strategi ya. Tidak langsung murah-murah punya modal kemudian langsung jualan gitu. Tidak bisa seperti itu. Karena di dalam berjualan itu ada seni, ada trik, ada strateginya, kemudian ada pelayanan seperti itu teman-teman. Makanya kalian kalau mau jualan seperti halnya saya sembakoan kecil-kecilan kayak gini, yang paling penting itu adalah yang pertama yaitu lokasinya, kemudian yang kedua adalah pelayanan, ya kan? Dua ini sangat menentukan teman-teman ya. Meskipun nanti dijual agak mahal gitu, itu pasti masih banyak orang yang beli karena orang sekarang itu melihat pelayanan, ya kan? Seperti itu. Tempat-tempat yang strategis untuk dijadikan tempat jualan sembako seperti saya ini yang kalau menurut saya ya, kalau menurut saya ini, tapi kalau menurut orang lain ya kurang tahu juga ya. Tapi pandangan saya selama ini saya jualan itu yang harus kamu lihat adalah di lingkungan yang kamu mau tempatin jualan itu ya. Kalau saran saya yaitu di perkampungan teman-teman. Di perkampungan seperti itu. Karena di perkampungan itu yang pertama banyak orangnya, ya kan? Banyak manusianya lah ya. Kemudian di perkampungan itu yang dinilai satu kelengkapan, dua pelayanan, tiga tempat yang strategis ya. Orang-orang perkampungan tuh kebanyakannya sukanya itu kalau belanja itu agak-agak jauh daripada rumahnya. Tuh. Kemudian yang nomor dua, tempat yang bagus yaitu dekat masjid. Gitu. Mengapa dekat masjid itu menjadi tempat yang sangat strategis? Karena di tempat masjid itu tempatnya perkumpulan orang-orang, ya kan? Tempatnya sholat. Di situ itu 24 jam pasti ada orang aja yang lewat atau yang mau istirahat seperti itu. Itu meskipun buka 24 jam pasti ada yang mau beli saja. Terus yang nomor tiga yaitu tempatnya di pinggir jalan, tapi bukan di pinggir jalan utama ya. Misal jalan pedesaan, jalan kabupaten, jalan desa kayak gitu, pertigaan atau perempatan jalan itu bagus untuk dijadikan tempat penjualan. Tempat jualan sembako seperti halnya saya. Kemudian di dekat-dekat Indomaret. Ya, di dekat-dekat Indomaret itu tujuannya memang bersaing dengan Indomaret karena Indomaret itu tempat peristirahatannya orang, tempat apa ya? Orang belanja kalau di pinggir jalan, orang-orang yang jalan mulai capek itu biasanya itu istirahatnya di pinggir jalan, ya kan? Terutama di mana ini? Di Indomaret atau Alfamaret. Nah, itu saya rekomendasikan buat kalian kalau mau jalan yang ramai di pinggir jalan, yaitu di dekat-dekat Indomaret. Tapi harganya harus lebih murah daripada Indomaret agar supaya banyak yang beli kepada kamu. Dan sekarang udah banyak yang tahu ya kalau jualan sembako itu dekat Indomaret itu pasti ramai karena yaitu katanya sih lebih murah daripada yang lain gitu. Dan terutama rokok-rokok kayak gitu itu biasanya kalau di pinggir-pinggir jalan seperti itu, jalan utama, jalan pokoknya dekat itulah ya, dekat Indomaret itu barang-barangnya itu kebanyakan ya rokok, kemudian minuman-minuman sasetan, terus minum-minuman botol gitu. Kalau di kampung itu harus lebih banyak lagi karena kebutuhannya orang-orang kampung itu banyak. Ya, mulai dari sabun cuci, kemudian beras, minyak, gula, tepung, santan, rokok, sabun, kemudian sabun cuci, pengharum baju, multu, dan lain-lain. Itu semuanya harus lengkap kalau kamu jualannya itu di tempat perkampungan ya. Nah, kalau di perumahan gimana bos? Kalau di perumahan itu juga bagus, akan tetapi orang-orang perumahan itu biasanya dia itu adanya ya ramainya perumahan itu pagi, malam, sama sore saja. Tidak 24 jam itu tidak ramai karena biasanya orang-orang perumahan itu orangnya itu lebih introvert. Pagi berangkat kerja,
pulang sore, habis itu istirahat seperti itu. Jadinya perputaran keuangan orang yang perumahan itu lebih lebih irit lah ya, kayak gitu. Kalau perkampungan itu 24 jam muter terus, ya kan? Karena kalau di perkampungan apalagi dibukanya itu di tengah-tengah perkampungan atau pintu masuk suatu kampung gitu, itu pasti ramai terus. Karena biasa ya itu dilihat daripada kulturnya kampung itu 24 jam orangnya ya ramai seperti itu. Kemudian banyak anak-anak, pemudanya gitu, itu tidak kenal waktu, ya kan? Selalu ramai, beda dengan perumahan. Nah, itu adalah kalau menurut saya tempat-tempat warung yang apa ya, kalau mau buka warung lah, kalau buka sembakoan seperti itu, kalau pengen rame ya di tempat-tempat yang saya sarankan tadi itu ya, dan harus rame. Kemudian pelayanannya ya, ini menjadi tolak ukur karena orang jualan itu banyak loh teman-temannya, bukan cuma kamu saja. Dan orang yang membeli itu melihat satu harga, dua pelayanan. Kalau pelayanannya itu kamu bagus, meskipun harganya agak mahal, tetap aja semua orang dibeli.